Penakluk Part 88. Kardi merasa perasaannya campur aduk. Ia mendengar kabar Tatang dikeroyok. Gani memberinya kabar bila Tatang masuk rumah sakit karena dikeroyok beberapa orang di sana. Disusul dengan Rian yang juga menelponnya malam ini. Ada apa sebenarnya proyek Ghost House milik anak Pak Suprapto di sana? Kenapa sampai ada pemukulan keji seperti itu? Ia khawatir dan tak tenang karena memang Mang Tatang yang menjadi korban pengeroyokan itu adalah terhitung masih saudara dekatnya. Tatanglah yang setia dari awal membantu Kardi mengerjakan proyek pembangunan klaster juga barisan ruko ketika Rian mulai membangun di sana. Tatang merupakan pegawai senior, angkatan awal yang menemani Kardi di banyak tempat. Pengalamannya sudah sangat banyak. Kardi juga lah yang menjadi kepala pekerja bila ada pengusaha yang membutuhkan pekerjaan kasar, Kardi bisa menyediakan. Di samping sekarang ia sudah memiliki bengkel motor dan sanggar obik milik istrinya. Dia sudah menjadi kepala kuli sedah sekian lamanya. Wajar bila ia masih betah di bisnis ini. Tatang yang membantu Kardi saat pertama kali mendapat gusuran lahan warung bedengnya di Dulur. Saat mendengar kabar itu, ia khawatir dan was-was tentang keselamatan pegawainya. Ia berencana untuk menarik, namun ditahan oleh Gani. Gani yang memang dari awal sudah tahu Tatang adalah sepupunya, dia sudah bisa menduga. Kardi pasti marah, jengkel juga takut. Namun Gani menahan, dia bilang keadaan akan stabil karena di sini anak-anak dijaga oleh tokoh masyarakat yang punya wilayah. Dia juga mengabarkan Tatang akan dipindahkan ke rumah sakit yang dekat di sana rumahnya. Tapi tetap saja ada was-was di hati Kardi. Perasaannya campur aduk karena di saat was-was Rian menelponnya barusan bahwa untuk sementara Kardi akan menggantikan Tatang menjadi kepala proyek di sana. Tatang cukup hebat pengetahuannya soal proyek sama seperti Kardi. Karena itu wajar bila Rian langsung memberinya kabar malam ini serta menyuruhnya menggantikan Tatang di sana. Ia berniat menolak perintah itu tentu bukan berarti Kardi menolak rezeki. Ia sendiri tahu berapa jumlah uang yang akan dia terima jika menggantikan Tatang di sana. Bisa pulang membawa karung yang isinya uang pastinya. Apalagi kalau seandainya ia dipercaya mengurus guest house itu selanjutnya. Tapi ia juga takut keselamatan dirinya dan pegawai-pegawainya. Ia juga tidak ingin bekerja jauh-jauh dari rumahnya. Tak pernah ia bekerja sangat jauh, sejauh lokasi pesantren itu. Ia ingin sekali membicarakan ini ke Rian, tapi tidak mudah karena Kardi tahu. Ya, sebelum kita lanjutkan, bantu subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Hal sudah banyak berbeda sekarang. Hubungannya dengan Rian berbeda sekarang setelah kejadian hujan dengan mobil double kabin di rumahnya itu. Hubungan dia dengan Rian sudah tak lagi sama. Kardi tak berani langsung berhubungan dengannya. Ia bahkan masih merasakan trauma seperti terkena biohazard, semacam senyawa berbahaya yang dihasilkan karena kejadian itu. Hatinya sakit, dihianati sampai harus membutuhkan waktu lama agar terbangun lagi kepercayaan bersama sang istri. Ya, keadaan sudah berbeda. Malamnya ia tidak bisa berbicara apa-apa lagi dengan istrinya setelah sore kejadian itu. Merasa direndahkan, dihianati, tapi entah kenapa kadang ia juga berpikir merasa pantas direndahkan seperti itu. Karena kesalahannya sendiri pula, kesalahan diam, kesalahan tidak melarang bagaimana pria seharusnya. Ditambah dengan penjelasan istrinya yang masuk akal, lama-kelamaan ia seperti menerima dengan kejadian itu. Dari situ mulai masuk semacam senyawa biohazard ke badannya. Semacam senyawa berbahaya karena membiarkan setelah kejadian sore di double kabin itu. Senyawa yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul dan masuk. Senyawa yang malah membuatnya tetap bertahan dengan istrinya. Semenjak kejadian itu, dia tak berani berkomunikasi langsung dengan Rian. Misalnya dia datang mengetuk pintu dan bilang ingin menolak tawaran bekerja di sana adalah hal terakhir yang bakal dia lakukan. Malam itu, ia senang santai dengan Hendra. Pria yang baru saja menghirup udara bebas karena baru saja keluar dari penjara. Mereka berdua duduk di depan rumah Kardi membicarakan banyak hal termasuk kabar proyek menjanjikan itu. Lilis sedang menyetrika. Ia belum tahu mengenai kabar Tatang tadi. Saat Rian menelponnya barusan, perasaannya ada di mana-mana. Satu sisi ia kaget mendengar kabar itu saat Rian bilang, "Gak ada pilihan lagi. Roy kasih kabar Tatang dikeroyok tadi, masih diselidiki mau nggak mau untuk supaya proyek itu lancar. Kardi harus gantiin ke sana. Nanti saya yang bilang ke Pak Suprapto, gambar bangunan saya yang pegang. Nanti briefing sama Gani." Ucapnya, karena benar pengalaman tak bisa berbohong. Iya, ucapnya terbata-bata karena ia ingin menyudahi percakapan dengan Rian. Tidak dengan dirinya yang sudah merasa sakit setelah kejadian hujan di double kabin itu.
Bayangannya belum bisa ia lepas meski ia sudah berbicara dengan sang istri. Kardi bukan tak senang mendengar perintah itu. Tentu ia senang, proyek itu bisa menghasilkan banyak uang buatnya, apalagi bila bisa berkecimpung di dalamnya setelah selesai. Tapi kabar pengeroyokan itu juga membuatnya kaget. Juga biohazard di hatinya itu masih saja menempel, belum juga hilang. Ia masih merasa sakit. Ia masih merasa completely different, sangat berbeda. Kejadian di mobil double cabin ketika hujan itu seperti merubah segalanya. Tak berani ia bilang tidak, ia harus membicarakan hal ini terlebih dahulu bersama sang istri. Ajaibnya, setelah hujan di mobil double cabin itu, hubungan Kardi dan istri terlihat baik-baik saja, meski efek dari senyawa biohazard itu belum hilang. Meski sakitnya belum hilang, mereka bisa saling memaafkan dan berjanji tak akan mengulangi. Meski rasa sakit, cemburu, seperti terasa mimpi buruk masih ada. Salah satu alasan yang membuat Kardi menerima kejadian itu saat mereka berdua berbicara di kamar besoknya setelah kejadian itu. Maafin Mama, Pak. Mama juga nggak tahu, serius ini kejadian yang terjadi gitu aja. Semua Mama nggak ngerencanain. Mama berarti udah nggak cinta kan sama Bapak? Lilis menyalin tangan sang suami. Bapak suami Mama, Mama bakal cinta Bapak sampai kapanpun. Setelah Mama memikirkan kejadian kemarin, Mama sadar itu kejadian yang terjadi gitu aja. Bukan Mama yang gak cinta Bapak, tapi Mama kemarin kayak gak bisa nolak perintah Rian. Kenapa? Sulit dijelasin, Pak. Lilis mengingat saat diklaim oleh bos sang suami. Ia juga tak bisa menolak natural temptation itu, tapi ia tidak bisa menjelaskan secara detail. Pertama, Bapak nggak berani bilang, ucapnya mengingat suaminya diam saja. Kedua, sebelumnya Mama minta maaf dulu, Mama tahu itu kemarin salah, tapi kenapa terasa benar? Terasa sewajarnya, terasa pantas terjadi. Ujarnya berkata jujur, maafin Mama ya Pak. Maksud Mama apa pantas? Tanya Kardi sambil mengingat saat itu. Begini, Mama nggak bisa nolak kalau udah suruh Rian. Mama sulit ngejelasinnya. Ngelihat Bapak juga nggak berani ngelakuin apa-apa, Mama jadi ikutan. Persis kayak istilah itu, Pak. Istilah apa? Tanya Kardi terlihat kaget. Singa, ia tak mungkin memakan rumput meski ia sedang tersesat. Elang tak mungkin jadi predator ulung bila penglihatannya tumpul, ucap istrinya. Semua ini terasa natural, Pak. Terjadi begitu saja. Mamanya juga bingung, seperti sudah alamnya meski Mama tahu itu salah. Tapi kayak ada rasa pantas terjadi, sulit dijelaskan. Mama nggak bisa nolak perintahnya. Maafin Mama ya Pak. Panjang lebar penjelasan istrinya itu sekilas membuat Kardi kaget, juga sedikit setuju dengan alasan pantas terjadi meski tak bisa dibenarkan. Tapi hatinya bilang kejadian kemarin memang pantas terjadi, terasa benar tanpa ada penjelasan yang bisa dikemukakan meski hatinya sakit. Terlihat natural padahal ia masih direndahkan. Tapi karena alasan itu, somehow ia bisa menerima. Meski rasa sakit merasa direndahkan itu tak hilang. Lilis menyalin kembali tangan sang suami. Kali ini Kardi bisa melihat keseriusan di matanya. Bapak kerja seperti biasa supaya kita makin sukses. Jangan sampai keganggu sama pekerjaan. Mama minta maaf, itu bakal yang terakhir. Mama nggak bakal ngulangi lagi, ucap istrinya. Mama cinta loh Bapak, lanjut istrinya sambil tersenyum. Buktinya Mama nikah sama Bapak kan, lanjutnya lagi. Permintaan maaf itu meluluhkan hatinya meski ia tak tahu bagaimana ia menghadapi Rian sekarang. Ia hanya berharap ia bisa melupakan. Ia salut dengan kejujuran sang istri. Meski hatinya sakit, kejadian kemarin memang terasa pantas meski salah. Ia membayangkan apa yang terjadi semakin membuat ia merasa sakit. Sudah menempel di hatinya, tapi seperti pepatah bilang, cinta selalu bisa memaafkan dan membuat bertahan. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video ini part 88-nya, saya ingatkan bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman, agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rejeki yang berlimpah. Amin. Salam, jangan lupa bahagia.